Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sebelum dimulai presentasinya, siapa yang mewakili dari kelas untuk mempresentasikan proses tugas kemarin? Ya, tadi sudah dikirimi PPT saya sama si Din ya. Ya, silakan mawar sekalian ya. Baru lanjut itu ya, menceritakan, hanya memoderatori nanti masing-masing kelompok itu mempresentasikan gimana proses mengerjakan tugas itu. Dapat buku dari mana, ceritanya kayak gimana ya. Oke, silakan Mawar yang menjadi Baik, moderatornya. Kak. Baik. Sebentar saya mau share screen dulu, nggih. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, langsung Mbak. Ini kelompok berapa dulu? Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Waalaikumsalam. moderator dari tugas buku Balai Pustaka yang ditugaskan kemarin. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Di sini yang pertama yang akan mempresentasikan mungkin dari Marina sama Sahrul. Untuk middle mungkin belum Pak, soalnya mungkin kurang nangkep. Baik, silahkan untuk Marina dan Sahrul. Yang sudah hadir dulu aja. Ini kayaknya kan belum lengkap ya. Yang sudah Baik, hadir dulu aja. bentar. Untuk Dina sudah ada. Dina, nah, Hadir, Pak. ya. Kalau begitu untuk kelompok saya terlebih dahulu, nggih Pak. Di sini ada saya, Mawar, ada Dina dan Mita. Untuk Mbak Mita mungkin bisa dibahas buku yang pertama. Baik, untuk buku yang pertama yaitu judulnya Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Hasan Alwi, Sunjono, Darwowijojo, Hans Lapoliwa, dan Anton M. Mulyono, yaitu terbitan tahun 2008. Di buku ini yaitu tentang tata bahasa tidaklah bermaksud membatasi keluasan orang berbahasa dalam percakapan sehari-hari, akan tetapi penggunaan bahasa ujaran yang sembarangan akan merupakan keleluasaan bagi setiap penggunanya untuk cenderung menyimpang dari kaidah tata bahasa yang benar. Buku Tata Bahasa Indonesia Baku Bahasa Indonesia edisi ketiga ini yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Nasional yang diterbitkan ini tidak saja merupakan upaya untuk menanggulangi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi seperti yang telah disebutkan di atas, melainkan di dalamnya juga memuat pokok-pokok tata bahasa baku bahasa Indonesia yang digunakan oleh anggota masyarakat dalam situasi yang resmi dalam pergaulan yang adab. Buku semacam ini diharapkan dapat membantu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas yang
tengah berupaya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan terpelihara. Jadi buku ini itu membahas tentang bahasa yang baku, bahasa Indonesia. Dan tidak supaya para siswa atau mahasiswa itu menggunakan bahasa yang baku, yang baik dan benar. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Mita. Yang kedua akan di buku yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Dina. Silahkan. Baik, untuk buku yang kedua yakni berjudul Sejarah Nasional Indonesia 2, penulis oleh Marwati Junet, Pusponegoro, Danugroho Noto Susanto. Terbitannya pada tahun 2009. Bentar. Buku ini yakni Buku Sejarah Nasional Indonesia atau biasa disingkat dengan SNI. Edisi pemutakhiran ini terbit dalam cetakan pertama sejak awal penerbitan SNI pada tahun 1975. Buku SNI ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru dan perkembangan teori sejarah yang baru. Sudah hampir 33 tahun, banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia. Keunikan dan NSNI adalah bahwa buku merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri. Ilmuwan ilmuwan atau warga Indonesia yang sebagian besar masih hidup. Keunikan kedua dari buku SNI ini adalah dia ditulis dengan latar belakang Indonesia atau bersifat Indonesia sentris. Untuk mengetahui latar belakang penulisan buku SNI sebanyak 6 jilid ini perlu membaca Prakata Editor Umum pada edisi pertama yang ditulis oleh Profesor Dr. Sartono Kartodirjo. Buku SNI ini telah mendapat julukan dari masyarakat Indonesia sebagai buku standar sejarah Indonesia. Oleh karena itu, isi buku SNI sering dipakai sebagai sumber rujukan penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia, baik secara langsung dikatakan maupun secara tersirat. Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku SNI telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat nasional para pencetus dan penulis awal buku SNI dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan buku SNI. Balai Pustaka berhasil pemutakhiran isi buku SNI ini walaupun memang terlambat. Kepada para penulis buku SNI ini, baik yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku ini, dan kepada yang telah meninggal. Balai Pustaka mengucapkan terima kasih dan penghormatan besar atas karya dan jasa mereka. Hari ini, SNI SNI edisi pemutakhiran ini hadir di hadapan sedang pembaca. Semoga edisi pemutakhiran ini menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah bangsanya dan buku ini berguna bagi bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi kami ini mendapatkan bukunya dari Perpustakaan Umum Kabupaten Mojokerto yang di sebelahnya kampus itu. Lalu kami tidak mendapatkannya dari toko buku, tetapi mendapatkannya dari perpustakaan. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya bisa kelompok selanjutnya yaitu kelompoknya ini Mbak Vita, Mas Firman, sama Mbak Dinda. Ada. Ayo ada Firman ini, silakan mewakili kelompoknya.
Ayo, silakan. Efisiensi waktunya. Mungkin Mas Firman saja juga nggak apa-apa. Atau Mbak Dinda. Baik, saya dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mencari buku terbitan Balai Pustaka yang berjudul Jamir Bali, karya Nur ST Iskandar. Jadi ini cetakan ke-7 tahun 2011. Jadi hipnosisnya itu merupakan karya Nur Sultan Iskandar yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1942. Jadi novel ini tuh menghadirkan berbagai latar sosial dan budaya masyarakat pada zaman itu. Novel ini tuh menggambarkan masyarakat Bali yang memiliki tradisi dan kebudayaan kuat dalam hubungan sehari-hari. Seperti adanya upacara keagamaan dan ritual-ritual yang dilakukan. Dalam novel ini pun menceritakan tentang seorang pemuda keturunan bangsawan Jawa yaitu Raden Panji Susila yang mengalami berbagai rintangan dalam memperjuangkan cintanya dengan seorang perempuan bernama Putu Sasih. Jadi Raden Panji Susila ini atau biasa dipanggil Susila, ia adalah salah satu guru di sekolah Taman Siswa Singaraja. Susila itu memiliki sahabat yang turut mengajar di sana yaitu Ingurah dan Susila memiliki cita-cita yang sama, yaitu memajukan dan memperbaiki kondisi sosial serta ekonomi masyarakat. Seperti itu, Pak. Ayo, barangkali yang baru bergabung dan belum presentasi. Firman dan Sarul sudah masuk, silakan. Mungkin Mas Firman bisa dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan saja. Ya, saya di sini menemukan buku Balai Pustaka yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia. Yang ketiga, penulis ini di buku ini itu ditulis oleh Marwati Junet Pusponegoro. Dan terbit dari buku ini yaitu 2008. Penerbit dari buku ini yaitu Balai Pustaka. Tema dari buku ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Buku sejarah ini edisi pemutakhiran terbit dalam cetakan pertama. Terbitnya pada tahun 1975. Buku ini belum pernah dimutakhirkan sesuai dengan temuan-temuan baru. Sudah hampir 33 tahun. Banyak naskah perbaikan masih tersimpan di laci para penulis sejarah Indonesia. Keunikan dari buku ini adalah merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri atau ilmuwan Indonesia yang sebagian besar masih hidup. Jadi keunikan dalam buku ini itu adalah dia ditulis dengan latar belakang Indonesia yang juga bersifat Indonesia sentris. Untuk mengetahui latar belakang penulisan buku ini sebanyak 6 jilid. Jadi buku ini itu ada 6 jilid. Saya menemukan buku yang edisi ketiga.
Pada edisi pertama itu ditulis oleh Profesor Dr. Sartono Kertodirjo. Buku SNI ini telah mendapatkan julukan dari masyarakat Indonesia sebagai buku standar sejarah Indonesia. Jadi kalau kalian ingin mempelajari sejarah Indonesia ya dimulai dari buku ini juga bisa. Sering juga dipakai sumber rujukan atau juga penulisan dan pembicaraan tentang sejarah Indonesia. Sebagaimana Balai Pustaka sebagai pemegang hak penerbitan buku SNI ini, yakni telah berusaha keras untuk menghidupkan kembali semangat nasional para pencetus dan penulis awal buku. Dengan menghimpun semua mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan buku ini, Balai Pustaka juga akhirnya berhasil menerbitkan isi buku SNI ini walaupun memang terlambat kepada para penulis buku, baik yang masih hidup dan terus terlibat dalam pemutakhiran buku SNI ini. Dengan ini, edisi pemutakhiran ini hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga edisi ini bisa menyadarkan bangsa Indonesia akan sejarah. Jadi kalian kalau ingin membaca sejarah, ya dimulai dari buku ini juga bisa. Baik, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Mawar dan juga yang lainnya. Ini saya beri penilaian ya atas tugasnya. Mulai mulai slide yang pertama, Mbak. Oke, ini slide yang pertama ya. Ini untuk yang ketiga ini masih kosong ya. Yang ini sama tugasnya, Sarung sama Firman, buku yang sama. Kemudian Marina, nah, dari slide yang pertama, yang ini kan belum terpenuhi. Kemudian yang Sahrul ini tugas terpenuhi dan Marina tugas terpenuhi. Nah, dari tiga ini yang sesuai dengan tugasnya adalah yang dilakukan oleh Marina. Ya, baru satu yang terpenuhi. Mengapa? Karena tugasnya adalah mencari buku angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Oke, di sini adalah karya sastrawannya. Nah, kenapa bukunya Sahrul dan bukunya Firman tidak memenuhi persyaratan? Karena ini buku terbitannya baru terbitannya saja ya. Balai Pustaka ini sebagai penerbit. Ya, sedangkan tugasnya ini angkatan Balai Pustaka dan angkatan Pujangga Baru. Jadi karya sastranya yang dibahas ya, yang saya minta mencari adalah karya sastranya, bukan buku-buku terbitan dari Balai Pustaka. Kemudian slide yang kedua, slide yang kedua Mbak Mawar. Nah, slide yang kedua ini kasusnya sama dengan punyanya Sarul dan Firman ya. Ini buku terbitan Balai Pustaka, bukan buku karya sastra era angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Memang, ya memang ini beberapa penulisnya ada salah satu sastrawan, ya. Tetapi tugas saya bukan mencari buku terbitan Balai Pustaka, tetapi buku sastrawan angkatan Balai Pustaka dan angkatan Pujangga Baru. Jadi ini belum terpenuhi. Dina, Mita, dan Mawar. Oke, next. Slide ketiga. Nah, slide ketiga. Nah, ini Firman sudah termasuk yang tadi ya, yang pertama. Nah, ini pertemuan jodoh Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah cocok. Kemudian Nur Sultan Iskandar. Oke, cocok. Jadi, yang terpenuhi di slide yang ketiga baru pertemuan jodoh dan Jangkir Bali. Seperti itu. Bisa difahami? Bisa, Pak.
Nah, Nah, Pak, jadi ini kita mencari lagi itu untuk iya, memenuhinya. karena meleset tugasnya. Bukan, gini ya, bukan balai pustaka sebagai penerbit. Ya, saya kan sudah menceritakan, saya sudah memberi penjelasan di pertemuan sebelumnya bahwa Balai Pustaka, ya angkatan Balai Pustaka itu merupakan angkatan era Balai Pustaka. Nah, Balai Pustaka ini merupakan sebuah lembaga yang sampai saat ini itu ada. Ya, lembaga penerbitan buku, lembaga yang menyortir buku-buku untuk nasional dan ini miliknya pemerintah. Ya, jadi tugasnya karena mata kuliah kita adalah mata kuliah sejarah sastra, jadi yang kita ambil adalah sastranya. Berarti kalau kita ngambil sastranya berarti karya sastrawannya, ya, bukan fokus ke Balai Pustaka sebagai penerbit, bukan. Tetapi angkatan Balai Pustaka itu karya sastranya ada apa aja, sastrawannya siapa saja. Nah, buku-buku karya sastrawan ini loh yang dicari. Bukan sastrawan itu sedang menulis tentang sejarah, tentang bahasa, ya, tentang ekonomi, tentang budaya, bukan itu, tapi karya sastranya fokus kita. Nah, berarti dari tugas ini masih missing, masih belum tepat beberapa, yang lain sudah tepat. Oke? Jadi yang belum tepat nanti dipenuhi di pertemuan selanjutnya. Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Oke, Bisa, sekarang Pak. silakan Mbak Mawar ke materinya. Silakan. Baik, Pak, saya hentikan dulu ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sini saya ingin berterima Waalaikumsalam. kasih kepada Pak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra dan teman-teman yang hadir hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan topik materi yaitu Angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Yang pertama yaitu ada Angkatan Balai Pustaka. Di sini saya akan membahas tentang lahirnya Angkatan Balai Pustaka, karakteristik Angkatan Balai Pustaka, dan karya-karya Angkatan Balai Pustaka. Di sini ada eh, lahirnya Angkatan Balai Pustaka. Pada awalnya, keberadaan Balai Pustaka yang awalnya adalah Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Rakyat adalah rakyat atau Komisi for the Inlandse School and Volksculture. Maaf kalau ada salah pengucapan. Yang didirikan pada tahun
08. Komisi ini untuk memperangi bacaan liar yang banyak beredar pada waktu itu. Komisi ini berkewajiban pula memberi pertimbangan kepada Direktur Underwich, bagian pengajaran untuk memilih buku-buku yang baik bagi murid-murid di sekolah. Makin banyak rakyat ingin membaca, makin banyak buku yang dibutuhkan. Jadi, tugas komisi makin banyak dan makin sibuk. Maka pada tanggal 22 September 1917, komisi tersebut menjadi kantor for the Volkslektur, kantor bacaan rakyat, yang kemudian lebih dikenal dengan Balai Pustaka. Balai artinya bangunan atau tempat yang luas untuk melakukan kegiatan, dan pustaka artinya buku-buku. Pada waktu itu, bahasa yang dipakai sebagai bahasa karangan di Balai Pustaka adalah bahasa Melayu. Karena itu, pengarang-pengarang Balai Pustaka kebanyakan orang Melayu. Buku sebelum di buku sebelum dicetak di Balai Pustaka berhak memperbaiki baik isi maupun bahasanya. Karena Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan liar. Selain Balai Pustaka, nama lain yang digunakan untuk menyebut angkatan ini adalah angkatan 20-an. Karena angkatan ini lahir pada rentang waktu tahun 20-an. Angkatan ini dimulai dari terbitnya buku Azab dan Sengsara karya Merari Siregar yang terbit tahun 1920. Maka dari itu, selain nama Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Balai Pustaka ini juga disebut Angkatan 20-an karena eh, karya dari Mirari Mirari Siregar tersebut yang terbit pada tahun 1920 yang memiliki corak yang sama dengan karya-karya berikutnya. Kesamaan corak pada rentang waktu tersebut mendasari penamaan angkatan tersebut menjadi angkatan 20-an. Selain itu, ada nama lain yang disebut dengan Angkatan Siti Nurbaya. Penamaan ini diambil dari judul sebuah roman karangan Marah Rusli yang berjudul Siti Nurbaya. Hal ini sebagai akibat dari kepopuleran tema roman tersebut pada waktu itu. Selanjutnya, ada karakteristik Angkatan Balai Pustaka. Karakteristik periode Angkatan Balai Pustaka membagi menjadi dua, yaitu berdasarkan ciri-ciri struktur estetik dan ciri-ciri ekstra estetik. Struktur estetik lebih dekat dengan struktur istilah unsur intrinsik dan ekstra estetik dikenal dengan unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu ada ciri karakteristik intrinsik. Yang pertama ada gaya bahasa. Menggunakan perumpamaan Kleist yang paling banyak dalam deskripsi fisik, pepatah-pepatah, dan peribahasa. Namun menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Perumpamaan Kleist ditemukan pada kutipan roman Siti Nurbaya sebagai berikut. Seperti alangkah elok parasnya anak perawan ini, tatkala berdiri sedemikian, seakan-akan dagang yang rawan yang bercintakan sesuatu, yang tak mudah diperolehnya. Pipinya sebagai pauh di layang yang kemerah-merahan. Warnanya kena bayang baju dan payungnya, bertambah merah rupanya kena panas matahari. Apabila ia tertawa, cekunglah kedua pipinya, menambah manis rupanya. Istimewa pula karena pipi kirinya ada tai lalat yang hitam. Pandangan matanya tenang dan lembut sebagai janda baru bangun tidur. Hidungnya mancung sebagai bunga melulur. Bibirnya halus sebagai delima merekah. Dan di antara kedua bibir itu kelihatan giginya. Rapat berjejer sebagai dua garis gading yang putih. Ini ada di novelnya Siti Nurbaya halaman 1 sampai 2. Jadi yang pertama yaitu ciri karakteristik dari Angkatan Balai Pustaka ini lebih kayak ke kelas yang dideskripsikan, bukan yang kayak kamu cantik gitu, enggak, tapi lebih kayak perumpamaan gitu. Yang kedua ada alur roman sebagai sebagian besar alurnya lurus.
cerita tentang seorang tokoh yang menceritakan masa kecilnya, kemudian tumbuh dewasa, mengalami berbagai konflik dan berakhir di usia tua. Jadi alurnya itu lurus, jadi kayak beruntun, nggak kayak maju mundur gitu, enggak. Yang ketiga ada teknik penokohan dan perwatakannya banyak mempergunakan analisis langsung. Contohnya adalah yaitu ketika pengarang langsung menjelaskan watak, ciri fisik, dan pengerjaan tokoh secara rinci. Ini berbeda dengan teknik dramatik yang membuat pembaca menebak sifat tokoh berdasarkan tindakan dan interaksinya. Contohnya seperti Jerry adalah anak yang nakal dan suka mengerjai anak-anak yang lain. Metode ini memberikan informasi yang jelas tentang tokoh. Jadi kayak langsung gitu, kayak oh dia ini jahat gitu, tidak menggunakan perumpamaan. Jika menggunakan perumpamaan itu seperti jika sebuah tokoh selalu terlihat marah dan kemudian berteriak, pembaca menyimpulkan bahwa tokoh tersebut memiliki sifat yang mudah tersulut emosi. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh berwatak datar. Karakter atau flat karakter. Karakter datar memiliki kepribadian yang mudah dipahami dan ringkas dan tidak mengalami perkembangan atau perubahan selama cerita berlangsung. Mereka sering kali digambarkan sebagai karakter yang mengikuti pola tertentu, misalnya pengganggu atau tokoh pendukung. Yang selanjutnya ada setting berlatar kedaerahan. Setting berlatar kedaerahan sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan masyarakat di daerah tertentu di Indonesia, lengkap dengan adat, budaya, dan lingkungan alamnya. Contoh yang terkenal adalah di novel Siti Nurbaya, yaitu berlatarkan daerah seperti Padang, Sumatera Barat. Kedaerahannya menggambarkan adat Minangkabau seperti perkawinan adat, isu-isu adat, dan kesewenangan kaum tua terhadap kaum muda. Yang selanjutnya yaitu bersifat didaktis, yaitu sesuatu hal atau karya memiliki sifat mendidik atau instruksif yang bertujuan untuk memberikan pelajaran atau pengetahuan pada orang lain. Ciri didaktis ini merupakan karakteristik utama angkatan balai pustaka. Pendapat ini diambil dengan menilik fungsi pendirian balai pustaka yang latar belakang penulis-penulis balai pustaka sebagian besar adalah guru. Yang kedua ada karakteristik ciri ekstra atau ekstrinsik. Ada pertentangan paham antara golongan tua dan golongan muda soal adat lama dan kemodernan. Maaf, pertentangan antar golongan tua dan muda soal adat lama dan kemodernan sering terjadi karena adanya berbagai perspektif dan nilai-nilai. Golongan tua cenderung lebih menghargai pertanyaan tradisi serta adat istiadat, sementara golongan muda lebih terbuka terhadap perubahan dan kemodernan. Contoh pertentangan ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, pendidikan, dan penggunaan teknologi. Contohnya yaitu pernikahan. Seperti golongan tua mungkin lebih mementingkan pernikahan dengan kriteria tertentu, seperti usia yang dianggap tepat, status sosial, dan kesamaan budaya. Sementara golongan muda lebih terbuka pada pilihan pasangan yang luas, tidak terikat oleh tradisi yang kaku, dan lebih mementingkan kecocokan pribadi. Seperti di novelnya Siti Nurbaya yang kasih tak sampai. Novel ini menggambarkan konflik Siti Nurbaya yang menginginkan cinta berdasarkan rasa dengan ayahnya yang lebih mementingkan status sosial dan adat, sehingga memaksa Siti Nurbaya menikah dengan orang yang tidak ia cintai. Yang kedua ada tidak mempermasalahkan nasionalisme dan rasa kebangsaan. Angkatan Balai Pustaka lebih fokus pada isu-isu sosial, kritik terhadap adat dan tradisi yang kaku, serta kebebasan individu. Karya-karya mereka sering membahas masalah seperti ketidakadilan, kesewenangan, dan penindasan terutama yang berkaitan dengan adat dan tradisi. Kritik terhadap adat tradisi seperti contohnya di novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli menjadi contoh kritik tajam terhadap adat istiadat yang kaku.
Selanjutnya yaitu ada karya-karya angkatan Balai Pustaka. Yang pertama ada karyanya Mirari Siregar, Azab dan Sengsara. Novel ini pada tahun 1920. Novel ini mengangkat tema tentang kesengsaraan dan perjuangan hidup seorang tokoh utama di tengah masyarakat yang penuh dengan tekanan sosial. Yang kedua ada karyanya Mara Rusli, yaitu Siti Nurbaya pada tahun 1922. Novel ini merupakan salah satu karya paling terkenal dari angkatan ini yang menceritakan kisah cinta segitiga antara Siti Nurbaya, seorang gadis Minang, dan dua orang pria dengan latar belakang adat istiadat yang kaku. Yang ketiga ada Muhammad Yamin Tanah Air, yaitu berisi puisi 19 pada tahun 1922 berisi tentang tema-tema cinta tanah air dan kebangsaan. Yang keempat ada Nur Sultan Iskandar, yakni yaitu novel yang berjudul Cinta yang Membawa Maut pada tahun 1926. Novel ini menceritakan kisah cinta yang dilarang perseteruan antar keluarga. Yang kelima ada Adi Negoro, Darah Muda. Yang novel yang berjudul Darah Muda pada tahun 1927. Novel ini menceritakan tentang perjuangan kaum muda melawan kesewenangan kaum tua. Yang selanjutnya yaitu ada Abdul Muiz, novel yang berjudul Salah Asuhan dan Pertemuan Jodoh. Novel Salah Asuhan pada tahun 1928, novel ini menceritakan tentang seorang pemuda yang terjebak dalam tradisi kolot dan merasa tidak cocok dengan lingkungannya. Yang kedua ada Pertemuan Jodoh, novel yang pada tahun 1933. Novel ini juga mengangkat tema tentang adat istiadat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan seseorang. Selanjutnya yaitu Angkatan Pujangga Baru. Di sini membahas tentang lahirnya Angkatan Pujangga Baru, karakteristik Angkatan Pujangga Baru, dan karya-karya Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama yaitu ada lahirnya Angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru dilatar belakangi semangat persatuan oleh persatuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Semangat ini dipelopori oleh kaum muda yang pada tanggal 28 Oktober 1928 yang telah mencetuskan Sumpah Pemuda. Angkatan Pujangga Baru adalah sebuah kelompok sastra yang muncul pada tahun 1930-an, tepatnya setelah Angkatan Balai Pustaka. Nama Pujangga Baru berasal dari majalah dan budaya yang mereka terbitkan yaitu Pujangga Baru. Pujangga Baru. Nama angkatan ini diambil dari majalah tersebut yang menerbitkan karya sastra dengan semangat kebangsaan dan pembentukan budaya baru. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai respon terhadap sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka. Oleh karena itu, angkatan ini dikenal dengan karya-karya sastra yang lebih berani, modern, dan berpusat pada isu-isu dan kebangsaan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik Angkatan Pujangga Baru. Karya-karya Angkatan Pujangga Baru meliputi berbagai genre sastra. Karya-karya tersebut dalam bentuk prosa, puisi, dan drama. Angkatan Pujangga Baru juga memiliki ciri khas dalam karya sastra mereka yang paling menonjol adalah suasana romantik atau romantisnya yang terkenal dalam karya-karya sastra mereka. Berikut adalah ciri-ciri lebih detail dari Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama yaitu ada suasana romantik atau romantis. Karya-karya sastra Pujangga Baru, baik puisi maupun prosa, cenderung syarat dengan suasana romantik. Contohnya pada kumpulan puisi nyanyi Sunyi yang diterbitkan pada tahun